Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Jadi pada video kali ini saya Elisa Dusyukriani akan membahas tentang fikih, syariah, dan hukum. Nah, pada kesempatan kali ini pembahasan kita adalah tentang pengertian, apa itu pengertian fikih, syariah, dan hukum. Yang kedua, sejarah perkembangan fikih, dan yang ketiga adalah apa sih hubungan antara fikih dan syariah, serta apa sih perbedaannya. Oke. Pembahasan pertama yaitu pengertian fikih, syariah, dan hukum. Fikih menurut bahasa yaitu paham, yaitu memahami segala sesuatu. Sedangkan menurut istilah, fikih itu adalah pengetahuan tentang syara mengenai perbuatan manusia yang didasarkan kepada dalil-dalil yang terperinci. Serta ada juga ulama yang mendefinisikan bahwa fikih itu adalah hasil dari usaha manusia melalui ijtihad setelah dirinci dan perenungan. Oke, dengan kata lain, fikih itu jika ada perbedaan pendapat tentang fikih dan pengamalannya, jika ada perbedaan tentang pendapat dan pengamalan dalam fikih itu adalah sesuatu yang lumrah dan tidak perlu diperdebatkan. Oke, yang kedua, syariah. Syariah menurut bahasa yaitu diambil dari kata syara'a yang berarti jalan menuju sumber air. Sedangkan menurut istilah, syariah ini adalah hukum Allah untuk hambanya melalui lisan para rasul, baik itu berbentuk akidah, akhlak, muamalah, ataupun hukum. Jadi dengan kata lain, syariah ini adalah keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu hukum. Hukum itu adalah secara bahasa berasal dari kata hakama yang berarti memutuskan atau menetapkan. Secara istilah, hukum ini adalah titah Allah yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang mukallaf yang baik itu berbentuk tuntutan, perintah atau larangan, serta syarat dan mani, sebab syarat atau mani. Oke, pembahasan yang kedua yaitu sejarah perkembangan fikih. Dalam sejarah jurisprudensi Islam, fikih ini memiliki sejarah perkembangan yang sangat panjang Tapi di sini saya mengambil rujukan dari Dr. Abdul Wahab Khalaf yang membagi periodisasi perkembangan fikih ini melalui 3 babak atau 3 periode. Periode pertama yaitu periode pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, dan yang kedua, periode kedua itu masa sahabat Nabi, yaitu setelah Nabi wafat. Yang ketiga, periode tabi'in dan para imam mujtahid. Nah, kita akan membahas satu persatu periodenya nih. Yang pertama yaitu periode pada masa Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam itu lahir telah bermuatan akidah, akhlak, serta hukum atas perbuatan manusia. Jadi pada periode ini
satu-satunya rujukan fatwa umat Islam itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu adalah satu-satunya pemegang otoritas hukum pada masa itu. Produk hukum pada masa itu yaitu diantaranya hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak mungkin pada periode ini tuh mengalami perbedaan pendapat ya, karena satu-satunya pemegang otoritas hukum itu ya cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yang kedua, periode kedua yaitu periode pada masa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada sahabat Nabi yaitu ketika Nabi telah wafat. Pada masa ini perkembangan zaman sudah pesat dan tentunya hukum itu tidak bisa lepas dari itu semua. Jadi karena banyak masalah yang hadir dan itu tidak ada di zaman Rasulullah, otomatis para sahabat itu memutuskan fatwa dan menetapkan ijtihadnya gitu. Dan itu tidak terlepas dari hukum di periode pertama tadi gitu. Jadi produk hukum di periode kedua ini yaitu hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Terus yang kedua, fatwa sahabat serta keputusannya yang tetap bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ijtihad para sahabat. Nah, pada periode kedua ini belum ada kodifikasi secara khusus, fikih secara khusus ya. Oke, selanjutnya pada periode ketiga, lanjut ke periode ketiga yaitu periode tabi'in dan imam para mujtahid. Pada periode ini masalah semakin serius karena disebab salah satu sebabnya yaitu kekuasaan Islam itu semakin meluas sampai ke penjuru dunia gitu. Jadi masalah itu semakin serius dan itu mendorong para imam mujtahid untuk memperluas medan ijtihad dan membuka bahasan serta pandangan baru terhadap umat gitu. Jadi pada periode ini produk hukum itu terdiri dari produk hukum pada periode ini yaitu terdiri dari hukum Allah Subhanahu Wa Taala serta Rasulullah, lalu fatwa sahabat serta fatwa imam mujtahid. Yang tetap bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta ijtihad sahabat dan juga ijtihad para imam mujtahid. Barulah pada periode ini adanya kodifikasi fikih secara khusus yang dipelopori oleh Imam Malik bin Anas. Lalu lanjut ke pembahasan terakhir yaitu tentang apa sih hubungan antara fikih dan syariah serta apa perbedaannya. Hubungan antara fikih dan syariah ini sangat erat ya, sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena syariah itu sendiri adalah landasan atau sumber bagi fikih, sedangkan fikih adalah pemahaman terhadap syariah itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa fikih ini memiliki perbedaan terhadap syariah. Jadi ada perbedaan antara fikih dan syariah ini. Perbedaannya yaitu yang pertama, syariah itu ada identik dengan wahyu Allah, sedangkan fikih adalah produk dari fuqaha atau mujtahid. Yang kedua, syariah ini nilai kebenarannya itu mutlak, sedangkan fikih nilai kebenarannya itu relatif dan zanni, yaitu perkiraan. Lalu yang ketiga, perbedaannya syariah ini tidak dapat dirubah,
Syariat tidak dapat dirubah, sedangkan fikih dapat berubah sesuai dengan konteks perkembangan waktu dan tempat. Lalu yang terakhir, syariah ini pembuat syariah ini adalah Allah langsung gitu. Tetapi kalau fikih itu pembuatnya adalah fuqaha, yang itu adalah manusia. Oke, mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.